jumpa lagi dengan kelas CMC melalui belajar di rumah bersama Bunda. Nah, ini adalah pertemuan kita yang kedua. Kemarin kita belajar bahasa Indonesia berpuisi. Mengucapkan terima kasih ya. Puisinya keren-keren. Apa puisinya kemarin? Kupu-kupu ya. Nah, setelah bahasa Indonesia, hari ini kita lanjutkan matematika tentang penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan kali ini awali dengan memahami soal cerita. Nah, matematika itu ada hitung langsung, ada berhitung melalui soal cerita. Kali ini mau ajarkan kalian bagaimana cara memahami soal cerita. Yuk kita simak soalnya. Nah, di sini soalnya kita baca sama-sama ya. Suaranya harus mendengar. Kalau nggak bersuara, berarti nanti kita apakan ya. Yang penting harus bersuara, oke? Yuk, sama-sama ya. Seorang petani mempunyai 48 buah kelapa. Ya. Hari ini petani itu memanen 21 buah kelapa. Ia menjual 35 buah kelapa di pasar. Berapakah sisa buah kelapa petani itu? Ya, jadi kita harus memahami isi ceritanya dulu. Apa tadi katanya? Petaninya mempunyai 48 buah kelapa. Terus apa lagi? Katanya di sini petani itu memanen 21 kelapa lagi. Terus apa lagi yang ada? Petaninya menjual 35 kelapa di pasar. Kita tulis dulu yuk bahasa matematikanya. Nah, kita tulis yang pertama ada angka 48. Kita masukkan 48. Nah, 48-nya diapakan? Ditambah atau dikurang? Ditambah atau dikurang? Katanya petani itu memanen. Kalau memanen kan dia makin banyak tuh. Kalau makin banyak berarti bertambah atau berkurang? Bertambah ya. Kalau bertambah kita buat tanda tambah. Tambah berapa? Tambah 21. Nah, sekarang kita lihat lagi. Menjual 35. Menjual. Ia menjual. Buah kelapanya berkurang nggak? Buah kelapanya pasti berkurang karena dia menjual. Kalau berkurang, kita buat tanda kurang 35. Nah, di sini ada angka-angka berapa aja. Ingat ya, matematika itu berhubungan dengan angka-angka. Yuk, angka yang pertama 48, angka yang kedua 21, angka yang ketiga 35. Ada 48, 21, 35. Berarti udah selesai ya, udah kita letakkan semua ya angka-angkanya. Kalau udah selesai kita letakkan, tinggal kita hitung. Siapa yang suka berhitung angkat tangan? Ya, oke. Oke sayang, angka yang pertama dan angka yang kedua itu kita kurung dahulu. Ya, macam mana tanda kurungnya? 48 tambah 21. Kita kasih tanda kurung. Ya, ingat
pertama dan kedua dikasih tanda kurung. Yang terakhir kita tulis saja. Nah, apa artinya Mem? Tanda kurung itu apa artinya? Artinya dia dikerjakan terlebih dahulu. Yuk kita kerjakan. Berapa 48 ditambah 21? Ingat, ada 4, ada 2, ada 8, ada 1. Berarti di sini ada puluhan, ada satuan. Oke? Satuan temennya satuan, nanti kita letakkan di satuan. Puluhan kawannya puluhan, kita letakkan di puluhan. 8 ditambah 1, 8-nya kan kawannya 1. 8 tambah 1, 9. 4 kawannya siapa? 4 kawannya 2. 4 tambah 2 berapa? 6. Nah, 35-nya gimana? Turunkan aja. Nah, selanjutnya diapakan? Selanjutnya adalah 69 dikurang 35. Sama, ada puluhannya, ada satuannya. Ada puluhannya, ada satuannya. Kita tulis lagi. Ya, oke. Ya, kalau untuk menjumlahkan itu jangan salah, satuan dahulu baru puluhan ya nak. Yang paling belakang duluan. 9 kawannya siapa? Siapa yang tahu? Iya, 9 kawannya 5. Ya, sama-sama di belakang. 9 kurang 5 4, pintar. Lanjut, puluhannya berapa? 6 dikurang 3. Berapa 6 kurang 3? 3. Ya, dari contoh soal petani, maka kita dapat hitung sisa kelapa bapak tani tersebut berapa? 34 Bu. Akhirnya itu maka sisa buah kelapa petani itu adalah berapa? 34 buah. Selesai. Nah, mudah kan? Hanya dibuat dalam kurungnya dari angka yang ada dan selanjutnya diselesaikan. Oke sayang. Masuk kita ke contoh soal cerita kedua, yaitu kita baca sama-sama ya sayang ya. Yori mempunyai 36 permen coklat. Diberikan kepada Diva 12 buah. Diberikan kepada Naufal 12 buah. Berapakah sisa permen coklat Yori? Sama seperti yang di awal, semua angka yang ada di soal cerita kita tulis kembali. Angka berapa yang pertama? Angka 36. Maka kita tulis 36. 36 permen coklat. Selanjutnya apa? Katanya diberikan kepada Diva. Diberikan. Berarti permen coklatnya itu bertambah atau berkurang jika diberikan? Benar, berkurang. Kalau berkurang, kita buat tanda kurang. Kurang berapa? Kurang 12. Angka yang selanjutnya 12 juga dengan cerita diberikan kepada Naufal. Sama seperti Diva, diberikan juga kepada Naufal. Maka coklatnya akan berkurang ya. Kita tulis kurang 12 juga. Oke?
Sampai di sini sama seperti penyelesaian yang pertama, kita pisahkan yang di awal dengan memberikan tanda kurung. Yuk, angka berapa? Angka 36 dikurang 12. Ini harus dikurung terlebih dahulu. Ya, jangan lupa ya, jika dia ada 3 penyelesaian soal seperti ini, maka yang pertama dan yang kedua harus dikurung. Ya nak ya, lanjut. Mana yang belum ditulis? Kurang 12. Siapa yang masih ingat apa arti tanda kurung? Tanda kurung itu artinya dikerjakan terlebih dahulu. Yuk, ada puluhan, ada satuan, ada puluhan, ada satuan. Secara langsung ya nak ya, biar pintar. Ini untuk puluhan, ini untuk satuan. Yang dikerjakan pertama adalah satuan. 6 dikurang 2. 6 dikurang 2. Siapa yang tahu? 4. Sekarang puluhannya. 3 dikurang 1. 3 dikurang 1. Berapa? 2. Berapa lagi yang belum dikerjakan? Kurang 12. Ayo secara langsung juga ya. 4 dikurang 2. 4 dikurang 2. Iya, jawabannya 2. Sekarang 2 dikurang 1. 2 dikurang 1. Jawabannya 1. Jawabannya 12. Nah, apalagi yang terakhir seperti yang di samping? Ayo. Iya, ditulis bahasa matematikanya untuk soal cerita, karena ini adalah soal cerita. Ayo sama-sama yuk. Maka apa di sini sayang? Ya, sisa permen coklat Yori adalah 12 buah. Gampang kan? Ya, hanya memahami soal cerita tersebut ditambah atau dikurang atau ditambah. Oke sayang, ya, belajar di rumah itu tetap menyenangkan. Oke sayang, sekarang tugas untuk kalian. Apa itu? Ayo kemari. Nah, di sini ada soal cerita. Yuk kita baca sama-sama. Rido memiliki 25 buah kelereng. Rido memberikan 13 buah kelereng kepada Arpa. Aidan memberikan 27 kelerengnya kepada Rido. Berapa jumlah kelereng Rido sekarang? Nah, tugas kalian adalah membuat penyelesaian soal cerita ketiga, divideokan, bekerja sama dengan Bunda. Gunakan bahasa yang baik dan benar ya sayang. Mem tunggu.